pertanyaan. Nanti kalau saya berbicara sendiri di sini malah enggak seru nanti. Di sini ada pertanyaan, tidak saya sebut penanyanya ya, karena urusannya sepertinya private sekali. Usia pernikahan sudah lebih 25 tahun. Makin ke sini, mengapa suami makin tidak nyambung, kurang peka dengan keadaan rumah, tinggal berdua, anak-anak di pondok. Jenuh tiap hari harus minta tolong ini itu. Pengennya yo sama-sama, istilahnya konsepnya kesalingan seperti itu barangkali. Berusaha nerimo tapi tetap nggak nyaman, mohon maaf kalau kurang santun. Lah niki mohon pencerahan dari Kiai di usia pernikahan yang 25 tahun. Nah, ini ternyata lebih senior dari saya nggih. Usia pernikahannya, jadi saya nggak berani memberi tips. Asam garamnya lebih banyak. Kemudian apalagi di sini, sementara itu dulu Kiai, mohon pencerahannya. Bagi yang sudah mengalami yang semisal ini insya Allah bermanfaat, yang belum barangkali kalau pas sudah ketemu bisa menjadi bekal bagi kita semua. Sumangga Kiai. Ya ini tidak harus sebagai tips ya, karena bisa jadi ungkapan itu atau pertanyaan tadi kan belum sepenuhnya menceritakan seluruh keadaan dari relasi itu. Misalnya kan begini, ini kan baru ungkapan dari seorang istri yang berangkat dari pengalaman dan itu penting untuk disuarakan, sehingga menjadi cermin untuk bagaimana kita melihat relasi itu lebih baik ya. Jadi kan kemungkinannya dalam konteks yang menyederhanakan itu ada dua. Pertama, suami itu ya memang tidak peduli, suami itu tidak menjaga komitmen misalnya, suami itu tadi tidak mawaddah warahmah, dia pengennya mawaddahnya saja gitu, dan lain-lain. Dan ini sangat mungkin dipengaruhi oleh berbagai pendidikan yang tadi, yang laki-laki pengen terus dilayani dan macam-macam itu. Nah, kalau begini keadaannya, ya tentu harus dididik kalau mau terus diingatkan gitu. Saya tidak tahu berapa kali harus diingatkan, dan ini harus ada shock terapi juga gitu loh. Tapi ada kemungkinan lain, misalnya suami mengalami dalam tanda kutip sakit gitu loh, sakit karena usia, karena ya tadi psikologi, kejiwaan, kita tidak tahu apakah karena di PHK misalnya atau karena mengalami stres tertentu. Dan kalau sakit ya memang harus diobatin secara psikologi karena dia tidak lagi menemukan dirinya. Nah, saya tidak tahu pasangannya dulunya kayak apa ya. Kalau ini kan asumsinya misalnya dulunya mesra, baik gitu, tiba-tiba berubah. Nah, itu yang sakit itu. Dan ini harus diteliti, dicek, dibawa ke saya nggak tahu psikolog atau psikiater ya, tapi artinya dikenali lebih jauh. Pada konteks yang kedua tentu saja kesabaran menjadi penting ya, menjadi penting. Walaupun secara fikih tetap aja shock terapi ya masih tetap boleh saja ya. Jadi 25 tahun tentu saja usia yang itu perlu pembaruan kalau dalam konteks psikologi keluarga. Jadi ini bisa mengalami orientasi yang satu kuat. Saya juga 25 tahun pernikahannya, tetapi justru sebaliknya kami, karena kalau kami tidak berawal dari pacaran, jadi justru ketegangannya di awal pernikahan,
tegang, pusing, bingung, kesini begitu sambil tambah mengerti malah tambah menikmati semua perbedaan itu dan lebih kuat. Ini kan beda-beda pengalaman masing-masing ya. Jadi kalau kami misalnya ya rumah berantakan kita anggap sebagai seksi gitu loh. Ya kita ketawakan saja gitu. Karena hidup itu tidak semuanya bisa teratur gitu kan. Jadi tidak tersetrika ya kita anggap kusut itu adalah bagian dari apa namanya keaktifan. Kalau nggak aktif, kalau bersih terus kan nggak aktif berarti. Kalau kusut itu artinya kita sering keruntelan kan berarti. Misalnya itu kan cara pandang saja, lupa-lupa dan macam-macam itu sering kita ketawakan karena kita mencoba memperkuat itu. Nah, tentu tidak semua orang mengalami hal yang sama, tetapi dalam konteks psikologi keluarga 25 tahun itu perlu reorientasi, perlu karena apalagi sudah tidak biasanya kan anak salah satu alasan untuk membuat kita tetap memperbaiki. Nah, ketika anak jauh, apa nih alasannya? Nah, ini orientasi ini. Jadi kalau kita bicara ibadah, kadang-kadang kan masa cuma suami yang bisa ibadah dalam arti ritual ya. Sementara istri harus banyak mengelola seluruh rumah tangga. Itu pertanyaan yang saya kira wajar dan perlu diungkapkan, dan suami harus tahu, harus mengerti, dan harus paham, lalu bertanggung jawab bagaimana membuat istri punya. Nah, tapi kan persoalannya ketika tidak tahu, ya harus belajar mendengar pengajian seperti ini, bahwa khairukum li ahli itu harus dilakukan oleh suami dan istri ya. Jadi suami di sini tentu harus bertanggung jawab, harus memahami dan mempraktekkan. Nah, ini yang problem kita secara kultural dan pendidikan tidak semua tapi banyak mengajarkan laki-laki untuk tidak ke dalam. Jadi laki-laki itu kalau ada masalah keluar gitu loh. Kalau ada ada problem dalam rumah tangga, dia keluar. Keluar tuh termasuk tidak hanya keluar rumah ya, artinya tidak mau peduli gitu loh sama anak, sama istri yang mengalami apa, tidak mau peduli. Dan ini pendidikan ini yang saya kira sakit ya, karena kalau tidak peduli, lalu siapa yang akan memedulikan istri kita gitu? Kalau kita tidak peduli, kalau kita tidak mau mendengar, itu siapa? Ini kan akan memungkinkan istri atau keluarga kita mendengar orang lain nantinya, punya kedekatan sama orang lain. Kalau nggak orang, mungkin benda, barang gitu loh, bisa dan lain-lain ya. Nah, ini kan tanggung jawab kita dalam konteksnya laki-laki. Nah, karena itu kalau problemnya adalah ini, ya perlu dididik, dikenalkan. Ya, mungkin salah satunya ikut pengajian mubadalah ini, ikut pengajian KGI, gitu, ikut pengajiannya mungkin Gusmus, Gusbaha yang menekankan bahwa kita harus bersabar bersama, kita harus bersyukur bersama, kita harus melayani bersama. Gitu. Kita harus menjadi bagian dalam mengelola relasi dan rumah tangga itu sebagai laki-laki. Karena kalau tidak, kamu sebagai suami, lalu siapa gitu loh? Siapa gitu? Karena nggak ada lagi dalam konteks suami istri ya suaminya gitu. Nah ini penting. Nah tapi kalau problemnya adalah tadi sakit, kan dulunya baik dan lain-lain, saya kira harus dibawa kepada orang yang lebih paham bagaimana memahami perubahan-perubahan psikologi dan mungkin karena faktor-faktor eksternal. Tapi bisa juga sangat mungkin kalau konteksnya nanti ke psikolog ya, bisa jadi itu sangat mungkin tuntutan seorang perempuan atau seorang laki-laki dengan tambahnya usia itu bertambah atau berlipat dalam hal tertentu yang dulunya belum dapat gitu loh. Bisa jadi dulu kan karena ada anak dilupakan terus, pengen diperhatikan misalnya, karena ada anak nggak pernah menuntut, begitu anak sudah tidak ada, perhatiannya tuh pengen 180 derajat. Nah, artinya kan permintaannya berlebihan. Bisa jadi ya, harus ke psikolog. Karena itu sangat mungkin bagi seorang perempuan atau mungkin laki-laki yang awalnya ngempet untuk dapat perhatian dari suaminya karena mengurus anak banyak, begitu anak tidak ada, itu membuncah keinginannya jadi 180 derajat yang tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki.
Nah, kalau ini ya tentu si istri yang harus ngerem. Kalau ini problemnya, ngerem permintaannya tidak 180 derajat gitu. Nah, tapi saya tidak tahu persis ya soal yang ditanyakan sama Ibu, apakah problemnya tadi suaminya yang sejak awal karakternya tadi EGP, atau dia berubah karena hal tertentu, atau justru ada pada si istri yang mengalami tuntutan lebih banyak karena dulunya belum terpenuhi. Ini sangat sangat mungkin dalam relasi yang terlalu hegemoni dalam tanda kutip, misalnya usia, perempuannya usianya sangat muda dengan laki-laki yang sangat tua, atau bukan tua, terlalu jomplang usianya. Nah, bertambah misalnya contoh 15 menikah sama 40 misal, atau 20 sama 40, ini kan bedanya sampai 20 tahun. Nah, kalau 20 tahun perempuan menikah ditambah 25, dia umurnya 45. Suaminya 40 sama 25 sudah 65 berarti kan? Iya, 65. Ini kan 65 suaminya sudah banyak keterbatasan, sementara istrinya sedang ting-ting-ting-tingnya gitu kan. Nah, itu contoh bagaimana soal usia juga mempengaruhi. Dan relasinya dulunya mungkin suaminya tidak banyak memenuhi kebutuhan, sehingga kebutuhannya lalu memuncak ketika tidak ada anak. Jadi ini perlu dikenali dari berbagai sisi, dan jangan sampai kejenuhan, kemarahan ini terus terawat dan akhirnya memuncak dan terjadi konflik dan bahkan perceraian. Ini perlu dikelola, perlu diselesaikan, dikelola dengan melihat lagi simptom dan persoalannya. Lalu ya dua belah pihak, nggak bisa cuma ibu atau perempuan yang ingin terjadi perubahan gitu. Harus dua belah pihak, dan ketika ketemu ke psikolog atau itu harus dua-duanya, atau minimal dua belah pihak punya kehendak yang sama untuk memperbaiki agar tidak jenuh. Kalau satu saja nggak akan terjadi perubahannya, dan akan terus dan itu akan menjadi awal atau sudah mulai yang toksik gitu, beracun itu. Dan saya kira tanggung jawab suami pada konteks ini menjadi penting sekali untuk dipenuhi ya. Gitu Mbak Sunia. Iya, terima kasih Yai. Ini ada dari bapak-bapak nih, sudah raise hand. Monggo Pak Khalilur Rohman, kami persilahkan untuk ngudoroso di sini untuk menyatakan pendapat di sini, bertanya atau berdiskusi, tidak harus bertanya ya. Mungkin itu konselor malah Mbak. Malah konselor, alhamdulillah. Konselor perkawinan, pakarnya. Mantap sekali. Monggo, kami persilahkan.